Shen, An. Kembali lagi kita hari ini berkumpul di kelas seminar kunci membuka hati ya, dan kita akan memasuki sesi pembahasan wejangan dari Shenpo. Nah, sebelum memulainya, saya ingin berterima kasih atas karunia Tuhan dan budi luhur guru, budi agung dari Miao Tati, budi besar dari Lao Shunio, para Lao Qianren, Lingtao, Fulingtao, dan para pandita, dan juga kesempatan dari Anda yang hadir, memberi saya sebuah kesempatan untuk kita bersama-sama sharing ya, wejangan yang disampaikan oleh Shenpo. Di mana hari ini kita akan membahas wejangan dari salah satu pasien ya, dari salah satu pasien yaitu Zhang Guolao Daxian. Nah, kita akan membahas wejangan dari Zhang Guolao Daxian. Baik, kita langsung memulai saja dengan syair kehadiran beliau, di mana beliau mengatakan, 把酒赏月桂花香，秋水煎茶甜饼长. Nah, beliau menggambarkan sebuah suasana, di mana suasana itu ya di malam hari duduk sambil menikmati bulan dan wanginya bunga zaitun sambil mengangkat gelas arak ya. Nah, kemudian minum teh dari air yang dari seduhan air musim gugur ya, dan mencicipi manisnya roti. Nah, kita tahu ya bahwasanya untuk menyeduh teh ya, terutama teh Tiongkok ya, itu kualitas air sangatlah penting sekali. Sehingga di sini Tasya menggambarkan bahwasanya beliau meminum teh itu dengan air yang diambil di musim gugur ya. Jadi itu adalah sebuah air yang sangat bagus sehingga beliau minum teh sambil mencicipi roti ya. Kita bisa membayangkan ditemani dengan bulan dan juga wangi bunga zaitun ya. Bisa dibayangkan ya betapa indahnya ya suasana pada saat itu ya. Tetapi ya Tasya melanjutkan bahwasanya 醉眼看世皆虚幻，路若水手天下扛. Nah, beliau melanjutkan ya bahwasanya apa yang dilihat ya oleh mata yang tersesat ya, di sini beliau menggambarkan dengan mata orang mabuk. Sebenarnya maksud beliau adalah jika mata kita itu tidak benar-benar cemerlang ya, yaitu mata yang bersih dari duniawi, kita melihat dunia ini ibarat tertutupi oleh kabut gelap ya. Sehingga ya beliau menanyakan kepada kita, pada akhirnya siapa yang mampu mengemban tugas penting di dunia ini ya. Nah, jadi beliau ingin kita merenungkan ya, siapa yang sanggup mengemban tugas penting ini. Nah, kemudian beliau melanjutkan, 千古兴亡时运转，谁人明透免罪亡. Sejak zaman dahulu, ya kita lihat ya dari zaman dahulu kekuasaan itu terus berganti dan terus berganti. Ya, kita tidak perlu melihat jauh, kita lihat saja kekuasaan di Indonesia kita ya. Presiden yang dulunya begitu abadi ya bisa puluhan tahun, sekarang saja juga hanya paling maksimal 10 tahun saja kan. Jadi di sini menunjukkan bahwasannya kekuasaan sebesar apapun yang kita miliki di dunia ini, pada akhirnya itu tidak akan menjadi milik kita ya. Karena begitu tiba waktunya, kekuasaan ini harus berganti ya. Nah, jadi contohnya ya seperti ada seorang kaisar ya, ada seorang kaisar. Suatu hari dia pergi bersama menterinya, pergi kalau istilah kita sekarang blusukan begitu ya. Jadi dia mengelilingi negerinya, melihat ya keadaan negerinya. Kemudian beliau berkata kepada menterinya, beliau mengatakan, wah indah sekali negeri kita ini. Ya, ada pemandangan yang begitu indah, pegunungan, ada sungai ya, begitu indah sekali. Jadi dia mengatakan negeri kita ini sungguh indah. Ya. Jika saja saya bisa hidup abadi, maka saya bisa selamanya memiliki, menguasai negeri ini. Karena kalau beliau tidak meninggal, maka beliau selamanya akan menjadi kaisar, menjadi raja. Sehingga beliau tidak perlu turun tahta, ya kan begitu ya sistem kerajaan ya. Nah,
Tetapi tahukah kita apa yang dijawab oleh sang menteri? Jadi menteri itu menjawab, Paduka, jika seseorang tidak bisa meninggal, maka hari ini Anda tidak punya giliran untuk menjadi raja. Benar tidak? Benar ya? Karena kalau orang tidak bisa meninggal, maka mungkin saja saat ini yang menjadi raja bukanlah beliau, tetapi mungkin adalah ayah atau kakek beliau ya. Jadi belum giliran beliau untuk menjadi raja, giliran beliau untuk menguasai negeri yang begitu indah ya. Sehingga di sini masih menggunakan pergantian kekuasaan untuk mengingatkan kita bahwasanya dunia ini tidak abadi. Apapun yang kita miliki suatu hari akan pergi meninggalkan kita ya. Sehingga jika kita bisa memahaminya, memahami makna sesungguhnya ya dari pergantian kekuasaan ini, maka kita tidak akan terjerumus di dalamnya ya. Baik, kita lanjutkan ya. Beliau mengatakan, 气情山水有四方，所求不过乐想. Nah, dia mengatakan ya, suasana hati kita itu ya cukup saja ya kita titipkan pada pemandangan yang indah yang ada di dunia ini ya. Jadi kalau pemandangannya indah, suasana hati kita juga senang kan begitu ya. Jadi apa sih yang kita harapkan ya dari kehidupan ini ya, kehidupan di dunia ini ya, tidak lain hanyalah satu, yaitu rasa hati, yaitu hati yang tenang ya, rasa tenang di dalam hati kita. Hanya itu sebenarnya yang kita cari di dunia ini. Beliau adalah ya, beliau mengatakan Unai, beliau adalah Zhang Guolao ya, Zhang Guolao ya. Zhang Guolao itu adalah salah satu dari 8 dewa. Mungkin Koichana masih mengingat ya, Hoshe pernah menceritakan sedikit kisah beliau ya, di mana kita melihat ya, Cangkola, beliau adalah seorang dewa dengan usia yang sudah sangatlah ujur sekali ya. Bahkan usianya itu sudah melampaui yang bisa dibayangkan oleh seseorang ya. Nah, beliau sudah sangat tua dan beliau menunggang seekor keledai ya, seekor keledai ya. Awas ya, saya harus berpikir dulu karena takut salah ya. Keledai dengan kedelai gitu. Jadi beliau menunggang seekor keledai, di mana keledai beliau ini sangatlah ajaib sekali. Ya, keledai beliau ini bukanlah keledai biasa. Kita tahu ya bahwasanya keledai itu berjalan dengan lambat kan begitu. Tapi keledai beliau tidak. Keledai beliau bisa berlari bahkan lebih cepat dari seekor kuda. Ya. Dan keledai beliau ini pada saat beliau membutuhkannya, beliau akan menunggangnya. Kemudian pada saat tidak dibutuhkan, beliau akan melipatnya seperti selembar kertas, kemudian disimpan di dalam kantong, begitu ya. Jadi keledai beliau itu bisa menjadi kertas dan disimpan. Nah, pada saat dibutuhkan, beliau cukup mengeluarkan kertas ini, kemudian beliau lemparkan ke udara dan akan menjadi keledai lagi yang bisa untuk beliau tunggangi. Nah, kita lihat ya, beliau mengatakan Jin Ling Mu Zhi Zhi Fo Miao. Nah, beliau datang ke wihara itu juga atas titah dari Ibunda Suci. Jadi beliau tidak datang dengan sembarangan, bukan karena beliau ingin datang, beliau boleh datang ya. Tetapi beliau juga tetap harus memiliki perintah dari Ibunda Suci, baru boleh datang ke wihara ya. Dan sebelumnya beliau mengatakan Can Kou Lao Mu Zai Pi Miao. Nah, beliau hadir di wihara, beliau juga tetap harus untuk Canjia ya, yaitu hormat ya, melapor kehadiran ya kepada Ibunda Suci, baru beliau melanjutkan wejangannya. Kita lihat ya, seorang Dewa Buddha, seorang pasien saja datang ke wihara, masih tetap melapor ya, sujud hormat kepada Ibunda Suci. Nah, sebagai seorang pembina, pada saat kita datang ke wihara, adakah kita cancia melapor kepada Ibunda Suci dan para Dewa Buddha? Jadi kalau kita belum pandai tata cara cancia ya, kita harus belajar ya, segeralah belajar supaya kita juga bisa menjalankan tata cara ini ya, untuk menjadi seorang pembina yang penuh dengan sopan santun ya. Baik, kita lanjutkan kembali. Beliau mengatakan, ya, 草木逢秋
易凋零，人生难免遇瓶颈. Mungkin kita di Indonesia tidak ada musim gugur ya, tapi kalau di negara subtropis itu ada 4 musim ya, yaitu musim semi, panas, gugur, dan dingin. Nah, tumbuhan pada saat memasuki musim gugur itu daunannya, bunga-bunganya akan mulai berguguran ya. Itu sudah proses alam. Nah, begitu juga dengan kehidupan kita. Kehidupan manusia itu tidak selamanya lancar ya, juga ada prosesnya ya. Sehingga ada saatnya kita mengalami hal-hal yang kita inginkan ya, yaitu kelancaran, tetapi ada saatnya juga kita tidak bisa menghindari masalah ya, menghindari kesulitan. Sehingga ada pepatah yang mengatakan roda kehidupan terus berputar, terkadang kita di atas, terkadang kita di bawah ya. Jadi itu sudah proses kehidupan ini. Kemudian 长江后浪推前浪, 风吹花落水无情. Kita lihat ya, kalau kita ke laut atau ke sungai yang agak besar ya, di mana ada ombaknya, kita lihat ya, ombak itu ya, ombak yang di belakang itu mendorong ombak yang di depan ya, mendorong ombak yang di depan ya. Jadi si menggunakan ya istilah ini ya, bahwasanya ombak di belakang mendorong ombak yang di depan. Itu untuk mengingatkan kita bahwasannya waktu terus berlalu. Ya, waktu terus berlalu. Jadi yang kita alami saat ini, ya, suatu hari dia akan menjadi masa lalu. Ya. Jadi saat ini kita memiliki kekuasaan, saat ini kita berada di atas, ya, mungkin ya setelah masanya lewat, kita tidak akan mengalami hal ini lagi. Pasti akan berlalu ya. Itulah roda kehidupan ini ya. Dan juga beliau menggambarkan ya menggunakan angin yang berhembus, bunga yang berguguran, dan air yang tidak berperasaan ya. Nah, untuk mengingatkan kita bahwasanya inilah hidup. Hidup terus berjalan ya. Kenapa beliau menggunakan air tidak berperasaan ini ya? Karena kita lihat ya, air ini dia bisa bermanfaat bagi kita, tetapi dia juga bisa ya menjadi bencana bagi kita ya, bencana bagi kita. Dan dia juga bisa ya menerima apa saja yang diberikan kepadanya. Kita buang sampah dia tidak marah ya. Kita mengotori airnya dia juga tidak marah ya. Nah, tetapi ya pada saat ada kalanya ya air ini juga ya dia bisa mengamuk juga ya. Maksud Hoshi adalah terjadinya bencana banjir misalnya ataupun eh, seperti ada apa namanya banjir bandang gitu ya ataupun ombak dari laut ya seperti tsunami begitu. Nah, jadi ya sehingga pasien menggunakan ini semua untuk mengingatkan kita akan kehidupan di dunia ini. Ya. Kita lanjutkan. 笑谈人生转瞬过，谁人能明早修行. Nah, jadi kita tahu bahwasanya hidup ini ya itu eh, terus berjalan, dan hidup ini sebenarnya sangatlah singkat sekali. Ya. Ada orang yang hidupnya hanya 80 tahun, ya, ada yang lebih singkat, 60 tahun, 50 tahun, bahkan lebih singkat lagi ya. Jadi hidup ini sebenarnya sangatlah singkat sekali. Apalagi kalau kita melihat hidup kita ini dari mata seorang Shenfo ya, yang sudah abadi. Nah, mereka akan melihat bahwasanya hidup ini lebih singkat lagi. Jadi ya, kalau kita bisa ya membahas hidup kita ini dengan tersenyum, ya dengan tersenyum, maka ya kita akan tahu bahwasanya hidup ini tidak abadi, sehingga kita mengerti bahwasanya saya sudah harus membina diri ya. Kemudian kita lanjutkan 天下之事因果定 切莫怨天无公平. Nah, di sini Tasya mengingatkan kita ya bahwasanya segala sesuatu yang ada di dunia ini, apapun yang kita alami, baik itu yang hal yang bagus ataupun hal yang tidak bagus ya, yang sesuai dengan keinginan kita ataupun tidak sesuai dengan keinginan kita, itu semua tidak terlepas dari hukum karma. Ya, tidak terlepas dari hukum karma. Ya, sehingga kita jangan mengatakan langit itu tidak adil ya. 同学 ingin bertanya kepada 各位家人 ya, 各位家人 coba
kita pikirkan ya, menurut Anda, langit itu adil tidak? Ya, langit itu adil tidak? Nah, mungkin ada orang yang mengatakan, ah, tidak adil. Ya, ada orang mengatakan, adil sekali ya. Nah, kenapa ada yang mengatakan adil? Kenapa ada yang mengatakan tidak adil? Iya, tidak adil. Karena coba lihat, dia tidak perlu belajar. Tapi setiap ujian selalu juara satu. Saya belajar mati-matian. Tapi kenapa saya ujian tidak pernah lulus? Nah, ya. Kemudian ada yang mengatakan, dia tidak perlu bekerja, tapi uangnya banyak. Saya bekerja mati-matian dari pagi sampai malam, juga tidak kaya-kaya. Nah, kalau begitu, langit tidak adil dong. Tuhan tidak adil dong, ya. Nah, sebenarnya ya itu bukanlah salah langit, bukanlah salah Tuhan ya. Cangko Lautas yang mengatakan kepada kita bahwasanya itu tidak terlepas dari hukum karma ya, tidak terlepas dari hukum karma. Jadi yang kita alami pada saat ini itu adalah hasil dari buah dari apa yang kita perbuat di masa lalu. Contohnya ada seorang pemuda ya, ada seorang pemuda yang sangatlah dermawan sekali ya, sangat welas asih, suka menderma, suka bersumbangsi ya. Jadi pemuda ini sebenarnya adalah seorang pengemis, ya. Seorang pengemis, tapi ya dia tidak pelit ya, dia selalu menyumbangkan uang yang dia miliki ya, baik untuk wihara, baik untuk orang fakir miskin ya, baik untuk pembangunan jembatan ya, perbaikan jalan ya. Jadi meskipun dia seorang pengemis tapi dia bisa menyisihkan uang yang dia miliki untuk melakukan kebaikan ya, untuk melakukan kebaikan. Jadi semua orang mengatakan bahwasanya dia adalah orang yang sangat baik sekali ya. Nah, suatu hari begitu pagi hari dia bangun dari tidurnya, tiba-tiba dia melihat dunia ini gelap gulita. Ya, apa yang terjadi? Kok matahari terbit, kan ya? Ternyata dia buta dengan tiba-tiba. Ya, dia buta dengan tiba-tiba. Nah, pada saat itu masyarakat sekitar sudah mulai bergosip ya, bahwasanya Tuhan tidak adil. Tuhan tidak adil ya, kenapa orang yang begitu baik bisa buta dengan sendirinya tanpa sebab menjadi buta ya. Tuhan tidak adil. Sudah banyak orang yang mengatakan hal demikian. Tapi pemuda ini masih tetap menjalani hidupnya ya, tapi karena buta, ya, karena buta ke langkahnya juga mulai terhambat ya, sehingga suatu hari karena kurang hati-hati dia jalan terjatuh ya, terjatuh dan kakinya patah ya, patah kaki sehingga membuat dia menjadi pincang ya. Jadi setelah buta kemudian jadi cacat ya, jadi cacat. Nah, orang-orang lebih lagi bergosip ya bahwasanya Tuhan benar-benar tidak adil ya. Sudah semakin banyak orang yang mengatakan Tuhan tidak adil. Kenapa seorang yang begitu baik hati yang seharusnya ya mendapatkan balasan yang baik, kenapa justru hidupnya semakin menderita? Sudah pengemis, menjadi buta, sekarang menjadi cacat lagi ya. Jadi sudah semakin banyak orang yang mengatakan Tuhan tidak adil. Ya. Nah, jadi setelah buta dan cacat ya, pemuda ini suatu hari karena tidak hati-hati ya, dia jatuh dari jembatan ya dan mati tenggelam. Ya, mati tenggelam. Wah, heboh ya. Eh, Masyarakat di sana semuanya heboh. Semuanya langsung ya sepakat mengatakan bahwasanya Tuhan tidak adil. Ya, Tuhan tidak adil ya. Jadi semua orang sudah mengatakan bahwasanya tidak boleh melakukan kebaikan. Tuhan itu tidak memberkati orang yang baik ya. Jadi masyarakat sudah mulai ya eh, menggosipi hal-hal ini. Sehingga ya ada seorang kepala biksu ya, ada seorang kepala biksu yang melihat keadaan ini, beliau berpikir ya tidak boleh tinggal diam lagi ya, sehingga beliau keluar ya menemui para masyarakat dan menceritakan ya kisah hidup dari um,
pemuda ini ya, sang pengemis ini, beliau mengatakan ya, bahwasannya ini semua sebenarnya tidak lepas dari kehidupan sebelumnya dari sang pemuda. Jadi karena karma pada kehidupan sebelumnya, sehingga pada kehidupan ini, pemuda ini terlahir sebagai pengemis ya. Jadi sudah ada karma buruk yang terkumpul yang membawanya lahir sebagai seorang pengemis ya. Nah, ternyata karma buruk pemuda ini sebenarnya sangatlah berat sekali, di mana ya kalau sesuai dengan karma buruk di kehidupan sebelumnya, dia itu harus menjalani yaitu 3 kehidupan lagi, di mana satu kehidupan menjadi buta, kehidupan kedua adalah cacat, dan kehidupan ketiga adalah mati tenggelam. Ya. Tetapi karena pada kehidupan ini si pemuda ini sangatlah dermawan, ya, pengemis ini ya sangatlah baik hati, melakukan begitu banyak kebaikan, ya, sehingga karma buruk di kehidupan lampaunya itu jadi dimajukan, ya. Jadi prosesnya maju, terkumpul menjadi satu kehidupan. Jadi karma yang seharusnya berbuah 3 kehidupan yang akan datang itu semuanya berbuah dalam satu kehidupan. Sehingga di kehidupan ini dia harus ya menjalani pembalasan karma ya, yaitu buah karma di mana dia harus buta, harus cacat, dan harus mati tenggelam. Ya. Jadi sang biksu mengatakan bahwasanya karma buruk dari pemuda ini sudah terlunaskan, sehingga setelah ya setelah uh, beliau terlahir kembali ya di kehidupan berikutnya, beliau tidak perlu lagi menanggung buah dari karma buruk. Beliau hanya perlu menanggung buah dari karma baiknya pada kehidupan ini ya. Jadi sehingga bukan Tuhan yang tidak adil ya, para kewicaran sekalian ya, bukan Tuhan tidak adil, tetapi hukum karma ini tidak mungkin bisa kita hindari ya. Ingat bahwasanya apapun yang kita lakukan, dia tidak mungkin tidak berbuah ya. Kalau kita nanam pohon, mungkin saja pohonnya tidak bisa berbuah ya. Tetapi kalau kita menanam bibit karma, ingat bibit karma ini pasti akan berbuah. Hanya saja kita tidak tahu kapan bibit ini akan berbuah. Mungkin saja di kehidupan ini, mungkin saja di kehidupan berikutnya ya. Jadi dia pasti akan berubah ya. Contoh paling gampang ya dari hukum karma ini sebenarnya adalah yang kamu lakukan pasti akan ada hasilnya. Sehingga hukum karma juga disebut dengan hukum sebab akibat. Ya. Jadi adanya sebab maka akan ada akibatnya. Karena Anda menanam bibit, Anda akan memanen hasil. Ya. Contohnya ya, kita orang zaman sekarang paling suka ya pegang handphone, kita melihat handphonenya, baik melihat Facebook, Instagram, ya, atau TikTok, ya, ataupun hanya sekedar baca berita, ataupun main game, ya. Anak muda zaman sekarang suka main game ya dari ponselnya kan. Nah, karena main game sampai larut malam ya, mata lelah menyebabkan rabun ya. Jadi sebabnya adalah mata lelah, akibatnya adalah rabun. Kenapa mata lelah? Penyebabnya adalah bermain handphone. Ya. Nah, kemudian selain itu, karena bermain handphone ya tidur larut sehingga ya eh, paginya tidak bisa bangun, ya bangun kesiangan menyebabkan apa? Yang bersekolah terlambat sekolah, yang bekerja terlambat masuk kantor, ya kan? Itu sudah akibatnya. Nah, akibat dari terlambat sekolah atau terlambat masuk kantor ya. Kalau terlambat sekolah mungkin akibatnya adalah dihukum guru ya, masuk BP ya, dihukum, distrap ya, berdiri gitu ya. Nah, yang di kantor kalau terlambat masuk kantor, akibatnya adalah apa? Eh, dipotong gajinya ya, dipotong gajinya. Nah, sehingga itu semua ya itu berkaitan ya, itu semua berkaitan dan tidak akan mungkin lari ya, tidak akan mungkin lari. Jadi hukum karma itu adalah hukum yang paling adil di dunia ini. Jadi ingat ya, kewajaran, ingat ya, jangan menyalahkan langit lagi. Jadi kalau pada Anda mengalami hal yang tidak Anda inginkan atau mengalami hal yang tidak lancar, ingat bukan salah langit,
tapi salahkanlah diri Anda sendiri ini masa lalu ya. Kenapa menanam bibit karma yang tidak baik ya. Tapi jika pada kehidupan ini Anda sangatlah bahagia, memiliki kehidupan yang sangat baik ya, sangat lancar ya. Jangan lupa untuk berterima kasih pada Anda di masa lalu, karena di masa lalu Anda mengerti untuk menanam bibit karma baik sehingga berbuah pada kehidupan ini dan Anda bisa menikmatinya. Baik, kita lanjutkan kembali. 会立顿成束缚，烦恼愁思否消停. Nah, kita ya hidup di dunia ini ya, kita selalu saja memperhitungkan saya sukses tidak? Kenapa saya bisa gagal? Ya, saya cukup pintar tidak? Saya bodoh gitu ya. Selalu ya berpikir ya, memikirkan ke semua itu ya. Ingat ya, jika kita terbelenggu dalam semua hal ini, Kasih mengatakan itulah penyebab dari pikiran yang tiada hentinya. Jadi kenapa kita bisa banyak pikiran? Ya, kenapa kita bisa begitu banyak pikiran? Salah satunya adalah kita terlalu mementingkan saya ini sudah sukses atau belum. Kenapa saya bisa gagal? Kenapa saya begitu bodoh ya? Nah, jadi kita terlalu mengejar itu ya. Kemudian Tarzan mengatakan ya, 世人所求名以利，否曾深思己人生. Nah, manusia ya tanpa hentinya mengejar nama dan kekayaan. Nama dan kekayaan bukan tidak boleh dikejar, boleh ya. Nama dan kekayaan boleh kita kejar. Selama nama dan kekayaan yang kita kejar itu sesuai kebenaran, caranya ya, cara kita mengejarnya juga sesuai kebenaran. Kemudian kita gunakan untuk memberi manfaat kepada lebih banyak orang lagi ya. Itu boleh ya kita mengejarnya ya. Tetapi pada saat kita mengejar nama dan kekayaan, Tasya menanyakan kepada kita, ya, sudahkah Anda merenungkan kehidupan Anda? Yang Anda inginkan dari kehidupan ini? Yang Anda tidak inginkan dari kehidupan ini? Sudahkah Anda merenungkannya? Ya? Jadi kita jangan mengejar sesuatu itu dengan membabi buta. Tetapi kita renungkan terlebih dahulu, baru kita mengejarnya. 喜怒哀乐为谁定？谁人手己古道亲? Nah, Tasya menanyakan kepada kita ya, kita bisa merasa senang, kita bisa merasa marah, kita bisa merasa sedih, merasa gembira, merasa bahagia, ya segala sesuatu ya, perasaan di dalam hati kita ini ya, siapa yang menentukannya? Siapa yang menentukannya? Siapa yang menentukan Anda marah, Anda sedih, Anda senang, Anda gembira? Diri kita sendiri, ya kan? Nah, seseorang ya menghadapi hal yang sama, tapi mungkin reaksinya akan berbeda. Ya. Contohnya ya, kita ambil sebuah contoh yang sangat sederhana. Ya, kita ambil sepiring nasi, ya, sepiring nasi, kemudian dengan satu telur satu telur ceplok ditambah sedikit kecap. Nah, itu sebagian orang melihat makan yang seperti itu, ya, makan siang yang seperti itu, dia merasa sangat gembira sekali. Wah, ini makanan yang sangat enak sekali. Ya, ada juga yang mengatakan, makanannya begitu sih, nasi putih dengan telur sebiji saja, begitu ya. Kok pelit kali sih, begitu. Coba contohnya ya, mungkin nanti suatu hari makan siang kita atau makan malam kita di wihara, kita hanya memberi kepada kewijahan ya, sepiring nasi dan satu telur ceplok. Nah, perasaan apa yang Anda miliki pada saat itu? Coba Anda pikirkan. Apakah Anda sedih, Anda marah, Anda senang? Ya, kalau saya pribadi saya senang karena memang saya suka nasi putih dengan telur ceplok ya. Nah, mungkin ada orang yang tidak suka akan merasa wihara kok pelit sekali hanya dikasih makan nasi putih dengan telur ceplok ya. Jadi apakah rasa Anda senang, marah, sedih dan gembira itu ditentukan oleh sepiring nasi itu? Tidak ya, bukan nasi itu yang menentukan Anda senang atau marah ya. Itu adalah Anda sendiri. Anda sendiri yang membuat Anda mau senang ataupun mau marah ya. Jadi
di sebuah hal yang sama, ada orang mengalaminya, dia bisa senang, dia bisa sedih ya, dan ada orang lain yang mengalaminya itu marah ya. Jadi hal yang sama dengan reaksi yang berbeda itu karena kita yang menentukan ya bagaimana perasaan kita menghadapi sesuatu hal ya. Sehingga Tasya mengatakan kalau kita bisa mengendalikan ya, mengendalikan eh, perasaan yang kita miliki ini ya, perasaan yang kita miliki ini ya, maka kita akan merasakan kebebasan ya. Seperti ada seorang pria ya yang sudah berkeluarga, jadi dia pergi keluar kota untuk bekerja ya, bekerja dan karena merantau keluar kota sehingga jarang pulang ke rumah. Suatu hari ya di malam tahun baru ya, dia berencana untuk pulang ya. Jadi untuk berkumpul dengan istrinya ya, dengan keluarganya. Nah, dalam perjalanan pulang ya, dia kebetulan lewat sebuah toko ya. Dia berpikir ingin membeli oleh-oleh untuk istrinya karena sudah lama tidak pulang, kebetulan juga tahun baru ya. Dia ingin membeli oleh-oleh untuk istrinya. Jadi dia masuk ke toko itu, dia bertanya kepada si bos ya, "Eh, ada barang apa yang bagus yang bisa saya jadikan oleh-oleh?" Ya. Jadi kata si bos ya, oh saya punya sebuah lukisan dengan yang berisi syair, ya. Nah, syair ini boleh kamu hadiahkan untuk istrimu. Nah, jadi si pemuda ini ya, pria ini bertanya, ya, syair apa ya? Kenapa bisa saya hadiahkan untuk istri ya? Jadi syair ini ya, sang bos membacakan isi syairnya. Isi syairnya adalah 向前3步想一想，退后3步想一想, maju 3 langkah, renungkanlah, mundur tiga langkah, renungkanlah ya. 兴起时要思量，膝下怒火，最吉祥ya. Pada saat api kemarahan ini muncul ya, pada saat api kemarahan ini muncul, kamu harus merenungkan dengan sebaik-baiknya ya, harus merenungkan dengan sebaik-baiknya. Pada saat api kemarahan ini padam ya, maka keberuntungan akan menghampirimu ya. Itu adalah isi dari syair ini ya, isi dari syair ini. Jadi baiklah, syair ini saya bawa pulang untuk ya, istri saya. Berapa harganya bos ya, berapa harganya? Jadi kata si bos, oh ini harganya 10 tael perak ya, 10 tael perak. 10 tael perak itu sebenarnya kalau kita nonton film silat ya, film silat, kita tahu bahasa 10 tael perak itu sangatlah mahal sekali ya. Nah, jadi kata si pria ini gitu ya, hanya sebuah syair saja kok. Jadi kata si bos, tidak akan mahal jika kamu benar-benar mendalami makna dari syair ini. Jadi dia berpikir, sudahlah daripada tidak ada hadiah yang bisa saya bawa pulang, ya sudah dia bayar 10 tael perak dan dia bawa pulang syairnya ya, dia bawa pulang syair. Pada saat tiba di rumah itu sudah larut malam ya, istrinya juga sudah tidur dan kita tahu bahwasanya ya pada zaman dahulu kan tidak ada listrik ya, sehingga kalau sudah tidur itu lampu lilin juga sudah dipadamkan ya, sehingga gelap ya. Jadi pada saat dia masuk ke rumahnya, dia melihat ya ada 2 pasang sepatu. Sepasang sepatu adalah sepatu wanita, sepasang sepatu lagi adalah sepatu pria. Nah, pada saat ini pria ini marah ya. Saya bekerja begitu keras di luar, kamu malah ya bersama dengan pria lain. Ya, dia begitu marahnya ya, sehingga dia pergi ke dapur, dia mengambil pisau dapur ya, dia mengambil pisau dapur, kemudian ingin menerjang masuk ke kamar ya, ingin menerjang masuk ke kamar. Tapi pada saat dia keluar dari dapur, ya keluar dari dapur, dia teringat pada syair tadi ya, teringat pada syair tadi yang mengatakan bahwasanya maju 3 langkah, renungkanlah, mundur 3 langkah, renungkanlah ya. Jadi dia di sana ya di dapur mondar mandir, maju 3 langkah merenung, mundur 3 langkah merenung, maju 3 langkah lagi, 3 langkah lagi ya. Jadi karena gerakannya ini membangunkan istrinya yang sedang tidur.
Ya, istrinya keluar bertanya, "Hei suamiku, kamu sedang ngapain?" Ya. Jadi suaminya marah ya, "Sedang ngapain ya? Saya berada di luar, kamu malah bersenang-senang dengan pria lain." Jadi istrinya bingung ya, "Maksudmu apa sayang?" Gitu ya. Jadi eh, ada satu pria di rumah kita. Nah, jadi si istri mengatakan, "Suamiku, coba kamu pikirkan, ya, hari ini hari apa? Malam tahun baru ya. Malam tahun baru itu adalah malam keluarga berkumpul. Tapi suaminya belum pulang. Jadi bagaimana bisa berkumpul? Sehingga ya sang istri ini membeli sepasang sepatu pria, kemudian menggabungkan dengan sepatunya sendiri ya sebagai tanda bahwasanya suami istri sudah berkumpul ya. Jadi coba kita bayangkan ya. Tadi share tadi bermanfaat tidak? Mahal tidak? Ya. Share itu sangat bermanfaat ya karena kalau tanpa share itu mungkin malam tahun baru itu mereka tidak akan berkumpul lagi karena mungkin saja dia sudah membunuh istrinya sendiri karena kemarahan yang timbul dari dalam hatinya ya. Sehingga pada saatnya kemarahan timbul di dalam hati kita, ke Sharon, ingat ya, untuk bisa mengendalikan diri ya. Janganlah kita malah dikendalikan oleh api emosi. Nah, baik, kita lanjutkan. 患得患失总是虚，觉悟从前皆成空. Ya. Nah, kita ya selalu ya punya sebuah perasaan ya di mana setelah mendapatkan sesuatu kita akan takut kehilangan. Nah, setelah kehilangan sesuatu kita kan tidak berani untuk mendapatkan kembali ya. Pasti mengatakan bahwasannya itu semua adalah palsu ya. Maka kita harus menyadari bahwasannya segala sesuatu yang ada di dunia ini sejak dahulu itu adalah hampa, kosong ya, karena dia palsu, suatu hari akan hilang. 上士闻道而生信，淡泊寡欲，全福音. Ya. Nah, orang yang berkearifan tinggi pada dia mendengar tahu ya, dia akan mengerti bahwasanya tahu ini sangat penting. Maka dia akan menggenggam sangat erat tahu ini ya dan dia juga mulai ya tidak lagi mengejar hal-hal keduniawian sehingga dia bisa hidup dengan sederhana. 逝者如斯，贵光阴，珍惜所有，成则明. Pasti mengingatkan kita ya bahwasanya yang lalu biarlah berlalu ya. Yang terpenting itu adalah waktu di saat ini. Di saat ini kita sedang mendengarkan dharma, kita tidak perlu lagi memikirkan apa yang terjadi kemarin ya. Kemudian pasti mengatakan ya, hargailah apa yang kita miliki saat ini. Jangan memikirkan apa yang sudah hilang dari hidup kita. Tetapi pikirkanlah apa yang kita miliki saat ini, kemudian kita menghargainya, menyayanginya dengan sebaik-baiknya. 求取智慧菩提性，有道则详，善则兴. Nah, hari ini kita berkesempatan untuk mendapatkan jalan ketuhanan. Ya, pintu kearifan kita sudah terbuka. Maka kita sudah sadar ya, kita sudah sadar dengan adanya hati nurani kita ini ya, rohani kita ini ya. Dan apalagi dengan kita mendapatkan tahu agung ini ya, di mana tahu agung ini bisa mendatangkan keberuntungan bagi kita karena ya dengan terbukanya pintu kearifan kita, kita tahu bahwasanya kita harus hidup dengan menerapkan jalan ketuhanan ini ya. Sehingga dengan begitu kita akan mengerti untuk melakukan kebaikan ya yang bisa mengumpulkan jasa pahala. Sehingga dengan adanya jasa pahala ini, keberuntungan dan kemakmuran akan menghampiri kita. 静思得妙豁然观，知足惜福乐在中. Nah, maka ya kita harus merenungkan. Kita sudah mendengar begitu banyak dharma ya yang kita dengarkan setiap minggunya, baik dharma dari Shenpo ya ataupun dharma dari para pandita ataupun para penceramah ya. Nah, kita renungkan dengan sebaik-baiknya makna yang terkandung di dalam dharma ini ya. Jadi dari makna ini ya itu bisa membuat kita semakin sadar akan kehidupan ini ya. Jadi kalau kita menyadari akan kehidupan ini, makna dari kehidupan ini, kita akan bisa merasa puas dengan apa yang kita miliki saat ini
ya. Dan kita juga bisa menghargai rezeki yang sudah kita miliki saat ini. Dengan demikian ya, kita bisa menjalani hidup ini dengan penuh kegembiraan. 无欲无求，早跳脱，视透真伪，善得从. Ya, jadi kalau kita sudah paham ya, makna dari kehidupan ini, sehingga ya kita tidak lagi mengejar keinginan yang berlebihan. Tanpa adanya keinginan yang berlebihan, kita akan bisa hidup dengan bebas ya, tidak terbelenggu, tidak ada kekhawatiran ya. Dan kalau kita bisa mengenal apa itu yang sejati, apa itu yang palsu ya, kita akan tahu bahwasanya dalam hidup ini yang kita kejar adalah melakukan kebaikan. 借假修真返本源，孝圣法贤，心清明. Nah, Tasya mengingatkan kita bahwasanya ya jasmani yang kita miliki ini adalah jasmani yang palsu, di mana suatu hari pasti akan rusak ya. Tetapi ya, selagi kita memiliki jasmani ini, kita bisa menggunakan jasmani ini untuk membina rohani kita yang sejati ya. Dengan demikian barulah kita bisa mengembalikan hati nurani kita yang suci ini. Jadi apa yang harus kita lakukan? Ya, yang kita lakukan adalah kita bersihkan hati kita dengan cara kita mencontohi langkah dari para suci dan para budiman, para Shenpo, para dewa Buddha ya. Apa yang mereka lakukan dahulu, sekarang bisa kita contohi ya. Apalagi ya meneladani para suci dan budiman. Tidak dilihat apakah Anda itu orang pintar, Anda itu orang kaya atau bukan, Anda itu punya kedudukan atau tidak ya, tidak ya. Jadi yang dilihat adalah dan memiliki keinginan atau tidak untuk menjalani apa yang sudah dijalani oleh para suci, para budiman, para dewa Buddha. 人生立命且自重，登堂入室见真宗. Nah, maka selagi kita memiliki jasmani ini, gunakanlah jasmani ini untuk menunaikan misi kehidupan kita. Ingat ya bahwasanya kita datang ke dunia ini itu bukan tanpa sebab. Kita datang ke dunia dengan membawa misi ya. Ada yang harus kita lakukan. Ya, sehingga kita harus menggunakan jasmani ini untuk menunaikan misi kita. Dan hari ini kita sudah mendapatkan jalan ketuhanan. Kita sudah mendapatkan jalan ketuhanan ya, sehingga kita sudah mendapatkan kebenaran sejati. Sehingga bagi kalian yang belum mendapatkan jalan ketuhanan ya, ingat ya untuk segera menghubungi pandita Anda supaya Anda juga bisa mendapatkan jalan ketuhanan. 除尽纯诚，无执着，爱恨情仇，心保平. Nah, sehingga ya hidup ini kita harus menjalani hidup ini dengan penuh rasa hormat dan ketulusan ya, dan tidak terbelenggu oleh keduniawian, baik itu rasa cinta, rasa benci ya, ataupun perasaan lainnya itu jangan ada di dalam hidup ini. Kita lihat hidup ini dengan hati tenang, maka ya hidup ini tidak akan ada lika-likunya. 穷达顺利，皆放下，任道任理，万有空ya. Jadi di dunia ini ya, hidup ini tidak peduli baik hidup Anda lancar atau tidak ya, kita harus belajar untuk melepaskannya. Jangan terbelenggu oleh kehidupan duniawi, sehingga setelah kita mendengarkan dharma, kita mengetahui bahwasannya kesemua itu palsu ya, hampa, kosong ya. 众善奉行，恶莫作，学理悟道，心坚恒. Tasya mengingatkan kita ya supaya segala jenis kebaikan harus kita kerjakan dan kejahatan sekecil apapun jangan dilakukan. Jadi jangan mengatakan bahwasanya oh itu kebaikan kecil ya, nggak perlulah saya lakukan. Nanti saya tunggu kebaikan besar baru saya lakukan. Ya, jangan. Kebaikan kecil itu juga harus kita lakukan. Seperti ada pepatah mengatakan sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit ya. Jadi begitu juga dengan kejahatan. Kejahatan kecil jangan dilakukan karena sedikit demi sedikit lama-lama jadi bukit juga ya. Jadi meskipun kecil kalau udah sering dilakukan itu akan menjadi besar dan banyak ya. Dan saya meminta kita untuk
belajar kebenaran ya, belajar kebenaran dan memahami tahu ini ya. Dan untuk belajar kebenaran ini kita harus ya, harus bagaimana? Harus jangan Jangan hanya melakukannya sekali atau dua kali, tetapi harus terus-menerus kita lakukan. Jadi kalau mendengarkan Dharma juga harus terus-menerus kita dengarkan. Sehingga ya, Kewecaren, ingat ya setiap hari Minggu kita punya janji dengan Silvo untuk mendengarkan Dharma. Dan sebisa mungkin kita pertahankan untuk setiap minggunya kita mendaftar dan hadir untuk mendengarkan Dharma. 证明看明因果习如数，戒杀积德，保清明. Nah, tadi kita sudah membahas hukum karma. Kita tahu ya semuanya tidak lepas dari hukum karma. Sehingga Tasya meminta kita untuk belajar bervegetarian ya. Karena mulut kita ini bisa ya membunuh makhluk. Karena kalau kita memakannya berarti kita membunuhnya ya. Sehingga Tasya meminta kita untuk tidak membunuh, yaitu dengan cara belajar vegetarian. Mungkin dulunya Anda sudah mulai belajar vegetarian ya, kita pertahankan ya, apakah sudah 1 bulan, 2 bulan ya, pertahankan untuk seterusnya. Kalau mungkin dulunya Anda belum bisa vegetarian, kita boleh belajar dengan sebulan 2 kali Go. Atau ya sebulan ya, bisa berapa kali begitu ya, seperti ada orang yang vegetariannya dia khusus di setiap ada tanggal 1, tanggal 3, tanggal 6 ya, 9 ya. 1, 3, 6, 9. Oh sorry, 3, 6, 9 ya, 3, 6, 9, 13, 16, 19, 23, 26, 29. Ada orang yang vegetarian begitu ya. Jadi sebulan itu dia ada 9 hari vegetariannya. Nah, boleh juga ya kita belajar vegetarian. Saya vegetarian seminggu penuh ya, boleh ya. Saya ingin sehari makan 3 kali, saya vegetariannya sekali, itu juga boleh ya. Ingat ya, ingat bahwasanya sekali Anda tidak makan daging, Anda sudah menyelamatkan ya begitu banyak makhluk hidup ya. Jadi Anda sudah tidak membunuhnya. Sehingga dengan vegetarian kita sudah mengurangi pembunuhan sehingga berkuranglah karma buruk kita. 慈悲大爱利善愿浩然长寿价值生. Nah, sehingga ya hati welas kasih kita itu ya kita bisa keluarkan ya dengan cara kita menegakkan ikrar suci ini. Setelah kita menegakkan ikrar suci ini ya, maka nilai kehidupan kita akan semakin tinggi. Karena apa? Karena kita sudah dipenuhi dengan aura suci. 至灵之心人人有, 君子只在愿实行. Nah, semua orang mengatakan bahwasanya punya hati yang welas asih ya, semua orang punya hati yang welas asih. Tetapi kalau hanya di mulut, hanya diucapkan saja, itu bukanlah welas asih yang sebenarnya ya. Sehingga seorang budiman setelah dia mengetahui bahwasanya dia memiliki hati welas asih, dia akan mempraktekkannya. Ya. Contohnya seperti tadi kita bervegetarian. Kalau kita mengatakan kita welas asih, tapi kita masih makan daging, ya itu welas asih Anda itu bukanlah welas asih yang sebenarnya ya. Jadi setelah punya hati yang welas asih harus dipraktekkan. Itu barulah welas asih yang sebenarnya. 如莲出泥而无染，洁身自爱与天通. Nah, bagaikan bunga teratai ya, bunga teratai yang tumbuh di lumpur ya, kita lihat ya bunga teratai yang tumbuh di lumpur yang begitu kotor, ya, bunganya itu tetap bersih tanpa adanya lumpur. Dan kita lihat akar dari teratai yang ada di tengah-tengah lumpur, di dalam lumpur yang tertanam lumpur itu, ya. Kalau kita ya belah ya akar teratai itu, kita akan menemukan bahwasannya di dalamnya itu berwarna putih bersih ya. Jadi ini menandakan bahwasanya kita tidak ternodai oleh kekotoran duniawi ya. Rohani kita tetap bersih meskipun kita berada di dunia yang begitu penuh godaan yang begitu kotor ini. Jadi kalau rohani kita bersih, kita akan bisa terhubung dengan langit. 步步金阶为秦明，任重道远加力行. Nah,
Sehingga ya Tasya mengingatkan kita untuk rajin ya mengikuti kelas kebaktian ya. Yang terpenting dari mengikuti kelas kebaktian itu adalah rajin. Bukanlah Anda mendengarnya mengerti atau tidak. Berapa banyak yang bisa Anda dengar, berapa banyak yang bisa Anda mengerti. Tidak, bukan itu yang terpenting dari mengikuti kelas kebaktian. Tetapi adalah kita rajin atau tidak untuk ikut kelas ya. Jadi baik Anda datang ke kelas, Anda mengantuk-mengantuk, Anda dengarnya tidak mengerti, ya. Yang terpenting adalah Anda setiap minggunya tetap datang, tetap mendengarkan Dharma. Karena dengan mendengarkan Dharma, selain kita mendapat pancaran sinar ilahi, ya, leluhur kita juga berkesempatan mendengarkan Dharma, ya. Jadi kalau Anda merasa tidak mau ikut kelas karena tidak mengerti, itu tidak masalah ya. Tidak perlu Anda harus mengerti sepenuhnya Dharma yang Anda dengarkan. Tetapi yang terpenting adalah Anda setiap minggunya tetap ikut kelas ya. Apalagi ya Tasim mengatakan bahwasanya kita adalah orang-orang yang memiliki tanggung jawab yang berat ya. Sehingga ya kita harus lebih giat lagi. Nah, selain itu ya Tasim juga sangat relaksasi, ada memanggil beberapa umat ya, memanggil beberapa umat ya, contohnya ya lihat ya, kita lihat beliau memanggil Tiancheng-nya. Beliau meminta Tiancheng untuk 早出发精益求精法传教. Nah, harus lekas ya, lekas ya. Tiancheng harus lekas ya untuk apa? Untuk memasang altar di rumah ya. Karena memiliki perahu dharma ini selain bisa melindungi diri sendiri, juga bisa untuk melintasi orang lain ya. Dan Tiancheng sudah cukup baik ya, tetapi harus lebih baik lagi. Kemudian ada 运承明理，使事实尽，无怨无悔千里奔. Nah, harus mengenal kebenaran ya, mengenal kebenaran dan perkembangan waktu ya. Jadi waktu terus berubah ya, sehingga kita juga harus ikut maju seiring dengan perkembangan dari zaman ini ya, dan juga terus maju, jangan sampai ada penyesalan ya. Jadi yang seharusnya kita lakukan segeralah kita lakukan ya. Jangan sampai kita menyesal di kemudian hari. 祥因智慧多运用，莫忘使命与初衷. Nah, Xiang Ying ini adalah orang yang sangat bijaksana, sangat arif ya. Jadi Tasim mengingatkannya untuk segera ya lebih banyak lagi menggunakan kearifan ya. Jadi begitu juga dengan kita ya, harus lebih sering menggunakan kearifan kita dan jangan lupakan misi kita ya dan niat awal kita di kehidupan ini dan misi di kehidupan ini dan niat awal untuk datang membina diri. 幸福勇敢破万难，利人利己驾法船. Kemudian ada wanfu ya, bahwasanya ya hidup ini banyak kesulitan ya, harus berani menerobos kesulitan ini. Maka harus menegakkan diri sendiri dan menegakkan orang lain ya. Tasin juga mengingatkan beliau untuk memasang altar ya. Nah, 东华莫忘己善心，保持自我愿知本. Ya, Tasim mengingatkan pada muhwa ya, jangan lupa pada kebaikan yang ada pada diri Anda ya. Jadi sehingga kita juga begitu ya, kalau punya hati yang baik jangan kita lupakan dan kita pertahankan ya hati yang baik ini. Jadi hati yang baik jangan hanya di mulut ya, kewicaran, tapi juga harus di 文雄虚名己佛缘，把握当下早修办ya. Wong Xiong ya, Tasya mengingatkan beliau supaya jangan lupa dengan jodoh Buddhanya sendiri ya. Ingat ya, hari ini kita bisa mendengarkan Dharma, kita bisa memohon jalan ke Tuhan. Itu semua karena kita berjodoh dengan para dewa Buddha. Maka ya Tasya mengingatkan kita ya, bahwasanya kita harus memahami jodoh Buddha yang kita miliki ini ya. Kita genggam ya kesempatan yang ada pada saat ini untuk membina diri dan melaksanakan tao. Jadi jangan lagi menyia-nyiakan ya jodoh Buddha kita ini. Ya, karena kalau kita tidak lagi membina diri, tidak lagi melaksanakan tao ya, itu sama dengan kita menyia-nyiakan jodoh Buddha yang begitu baik ini. Kemudian Tasin mengatakan, 再犯八重明心性，求取自在点心灯. Nah, 八重ya, Tasin mengingatkan beliau bahwasanya hati nurani itu harus dimengerti ya. Kemudian hidupkanlah pelita hati Anda ini ya. Ingat pelita hati kita yaitu hati nurani kita itu harus kita hidupkan ya. Jangan sampai dia padam karena kekotoran duniawi.
美丽奔床修半途，修半之中能吃苦。苦尽甘来明永传，方是道中栋梁柱. Nah, Meli ya, Meli Tasya mengatakan bahasanya hidup ini baik kehidupan duniawi kita ataupun kehidupan pembinaan kita itu tidak lepas dari penderitaan. Pasti akan ada kesulitannya ya. Jadi begitu juga dengan kita ya, baik kita menjalani kehidupan duniawi ataupun kehidupan pembinaan, itu pasti akan ada ya kesulitan dan penderitaan. Tetapi Tasim mengingatkan bahwasannya setelah penderitaan ini habis, maka yang akan kita dapatkan adalah kebahagiaan dan nama baik ya. Seperti pengemis tadi ya, yang kita lihat begitu siannya, begitu menderitanya, tetapi ya ternyata ya penderitaannya itu sudah lunas pada kehidupan ini, dan kehidupan berikutnya hanya tinggal mendapatkan kebahagiaan ya. Nah, jadi kita kalau bisa ya, bisa tetap bertahan di dalam jalan pembinaan, meskipun dalam keadaan sesulit apapun ya, kita sudah bisa disebut sebagai tonggak utama dari wadah ketuhanan ini. 美好明心自见性，玲珑心田善苗萌。求人改变不如己，改恶向善自找行. Nah, Mehao ya, kita harus mengenal hati nurani ya. Tasya mengingatkan kepada Mehao. Tapi begitu juga dengan diri kita sendiri ya. Tasya mengingatkan ya bahwasanya ladang hati kita ini harus ditanam dengan bibit kebaikan ya. Jadi rohani kita ini begitu bersihnya, kita jangan mengotorinya lagi dengan perbuatan yang tidak baik. Tapi kita harus membuatnya semakin bersih lagi dengan kebaikan ya. Jadi daripada kita menuntut orang lain untuk berubah, lebih baik kita menuntut diri kita sendiri untuk berubah terlebih dahulu ya. Sehingga segeralah ya, jangan lagi melakukan kejahatan, tetapi merubahnya ya untuk melakukan kebaikan. Ya. Di akhir kata ya, Tasya mengatakan, Wang zhong ming li xiu ban xing, ren min ai wu ci bei zheng. Beliau berharap pada kita semua ya, supaya kita bisa lebih paham lagi akan kebenaran, kita bisa ya membina diri dan melaksanakan tau ya. Kemudian ya, keluar hati kita yang welas asih ya, dengan menyayangi semua makhluk. Jadi kalau dulunya ya kewelas asihan kita hanya untuk keluarga kita sendiri, hanya untuk orang-orang yang kita suka, hanya untuk orang-orang yang kita sayangi ya, ataupun hanya untuk hewan peliharaan kita ya. Mulai hari ini ya kewelas asihan ini kita kembangkan untuk semua umat, untuk semua makhluk, untuk semua hewan ya, baik itu hewan apapun, termasuk tidak lagi menyakiti mereka dengan mengkonsumsinya. Ya. 智慧之以光明尽，方是道中之贤因. Nah, Tasya mengatakan ya, maka ya di jalan yang penuh dengan kecemerlangan ini, kita berjalanlah sebaik-baiknya dengan menggunakan kearifan kita ya. Jika kita bisa berbuat demikian, kita semua adalah budiman yang terbaik dalam wadah ketuhanan ya. Kan Tasya yang mengatakan bahwasanya kita adalah budiman terbaik ya dalam wadah ketuhanan ini. Nah, beliau akhirnya pamit ya, beliau mengatakan hari ini sampai di sini beliau pamit kepada Ibunda Suci beliau menghentikan pena sucinya dan keluar dari wihara Taha Toi ya. Jadi ingat ya dengan pesan-pesan dari Tasien ya, karena keterbatasan waktu ya Hushe tidak lagi memperpanjang ya penjelasan pembahasan dari wejangan pada hari ini ya. Semoga penjelasan singkat dari Hoshe pada hari ini bermanfaat bagi kita semua dan bisa kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Dan semoga ya para dewa Buddha senantiasa memberkati kita. Jika ada kata-kata yang salah, Hoshe mohon ampunan para dewa Buddha, Hoshe mohon bimbingan dari para pandita, dan Hoshe mohon pengertian dari Anda semua. Sisi